Jika di video sebelumnya membahas pertanyaan istri yang mempertanyakan masih haruskah taat pada suami yang gajinya di bawah UMR, ini justru sebaliknya. Suami yang mempertanyakan masih wajibkah menafkahi istri yang tidak taat pada suami. Untuk lebih jelasnya kita simak pandangan pada dai berikut. Untuk yang pertama kita simak pandangan dari Ustaz Firanda Andirja. Kita tahu bahwasanya taat kepada suami adalah kewajiban yang sangat utama bagi seorang wanita. Bahkan kunci masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhul jannata min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga dari mana saja yang kau kehendaki. Meskipun dia tidak salat sunnah, meskipun dia tidak puasa sunnah, dia hanya salat 5 waktu aja, tidak ada qabliyah, tidak ada badiyah, tidak ada witir, tidak ada duha. 5 waktu aja dia salat. Kemudian dia hanya puasa bulan Ramadan, tidak usah puasa Asyura, tidak puasa Arafah, tidak puasa Senin Kemis. Dia jaga kemaluannya, tidak berzina, jaga kemaluan, jaga kehormatannya. Yang penting dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepada sang wanita, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami itu pahalanya besar. Ya. Itu pahalanya besar. Ibu harus ingat akan taat kepada suami. Jangan suka ngeyel, jangan suka membentak, jangan suka angkat suara. Ya. Apalagi di zaman sekarang banyak suami yang taat kepada istrinya. Ya. Tidak tahu pahalanya sebesar apa. Kebalik banyak seperti itu, banyak. Saya punya kawan cerita, Ustaz, ada direktur kami, owner perusahaan luar biasa. Orang semua takut sama dia. Kalau dia bicara semuanya takut. Semua diam kalau dia sudah bicara. Suatu hari kami lagi rapat rame-rame. Tiba-tiba telepon bunyi. Langsung dia berhentikan rapat, dia angkat, ternyata istrinya. Iya. Ketakutan sama istrinya. Padahal semua orang takut sama dia. Makanya yang hebat itu bukan jenderal, yang paling hebat itu istri jenderal. yang paling hebat polisi hebat, tapi yang lebih hebat Polda, polisi dapur lebih hebat lagi daripada polisi di jalan ya. Kenyataan, seharusnya wanita taat kepada suami. Nah, apakah wanita harus taat kepada suami dalam segala kondisi? Tentunya yang terbaik istri taat kepada suami. Tapi kata para ulama, kalau ternyata suami tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberi nafkah kepada istri, maka istri boleh tidak taat kepada suami. Sejauh mana suami meninggalkan kewajibannya, sejauh itu pula wanita boleh tidak taat. Ini secara syariat. Tetapi kalau kita sang istri ingin mencari keridhaan Allah, maka dia berusaha menunaikan haknya. Suami tidak taat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin kondisi semakin baik, hendaknya dia tetap berbuat baik kepada suaminya, berusaha untuk perbaiki suaminya dengan ketaatan. Tapi kalau kita ditanya, apakah dia berdosa kalau tidak taat? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Karena suaminya tidak memberi nafkah kepada dia. Ya. Sama sebaliknya, kalau istri diajak berhubungan tidak mau, suami boleh tidak kasih nafkah, cari makan sendiri. Boleh. Ya. Kenapa? Karena diajak tidak mau, maka boleh tidak kasih nafkah. Istri tidak taat, nusyuz, boleh tidak dikasih nafkah, enggak usah. Ini kita bicara secara syar'i. Kapan istri tidak menjalankan tugasnya, sudah suami boleh membalas dengan tidak beri nafkah. Kapan suami tidak kasih nafkah, maka istri boleh tidak mentaati suami. Tetapi kalau kita ingin cari solusi, sebaiknya jangan demikian. Itu tadi secara hukum syar'i saja. Tapi mencari solusi hendaknya mereka saling memahami, saling mengerti, ya, saling perbaiki, tidak perlu saling membalas. Ya. Kita lanjutkan dengan pandangan yang kedua dari Buya Yahya. Suamiku bilang istri yang tidak nurut pada suami itu tidak wajib diberi nafkah, mau kelaparan pun. Wah, tapi apa? Kayaknya dari pertanyaannya ini sudah suaminya bakal marah-marah. Gimana lanjutkan? Tapi apa hukumnya juga kalau suami berkata kasar pada istri? Tolong dijawab ya. Jadi begini, langsung saja dari bahasa pertanyaannya nanti. Suami bisa saja ngomong kasar karena Anda yang memulai. Kan begitu? Bisa jadi seperti itu. Jadi gini loh, koreksi semuanya. Kenapa kok istriku ngomong kasar? Tidak serta-merta dia yang salah. Mungkin selama ini kita cuek, kurang perhatian kepada seorang atau seorang istri yang menemukan suaminya kasar. Padahal 5 tahun menikah lembut-lembut saja. Kenapa kok akhir-akhir ini suaminya adalah suka marah? Mungkin Anda orangnya lelet. Ditelepon, "Ma, tolong angkat jemurannya, bajunya, besok dipakai ke kantor." Anda lupa. Yang pertama masih nahan. Besok lagi juga suami jemur sepatu. "Ma, tolong sepatunya diangkat, Ma ya.
Jangan lupa, sudah ada tambahan jangan lupa. Lupa lagi. Yang kedua, yang ketiga, ma denger ya. Karena Anda teledor. Jadi bisa jadi marahnya pasangan karena kita yang kurang tanggap. Baik. Koreksi dulu ya. Kalau ada pasangan kurang baik, jangan langsung salahkan pasangan kita. Mungkin kita yang telah membuat dia seperti itu. Uang menikah asik bertahun-tahun indah, kok tiba-tiba di akhirnya terjadi bentrokan, emosi, amarah. Siapa yang salah? Dilihat dulu, koreksi dulu, jangan koreksi pasangan dulu deh. Istri cemberut terus, jangan salahin. Istri cemberut, tidak dengar kata Buya, senyum terus. Belum tentu, jangan-jangan engkau yang bikin cemberut. Titip permen saja nggak dibeliin. Alasannya lupa, ya bisa saja cemberut kan. Nah, jadi cemberutnya istri bisa saja suami, maksudnya. Kemudian sesuai dengan pertanyaan, kalau memang ada suami tidak patuh, kok istri tidak patuh, melanggar suami, maka namanya nuzuz. Nuzuz itu adalah perempuan yang tidak taat kepada suami, memang tidak wajib diberi nafkah karena tidak patuh, melanggar, bermaksiat kepada suami. Tapi hukumannya langsung di dunia, tidak dikasih nafkah. Tapi kalau ada suami jahat sama istri, apa nggak kasih nafkah? Memang istri nggak wajib nafkahi suami kok. Kalau ada suami jahat, hukumannya di hadapan Allah nanti. Nyaci maki ngolok udah di hadapan Allah, lebih serem lagi. Kalau di dunia kan sadar aman, ya enggak, ini suami jahat sama istri, maka kalau sudah jahatnya sampai derajat berlebihan membahayakan, seorang istri bisa minta pisah kok, dan tidak dosa kok, dan hukumannya di hadapan Allah. Suami zalim kepada istri, nggak ada hukuman di dunia misalnya lalu istri nggak boleh ngasih nafkah. Memang istri nggak wajib nafkah, tapi suami dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah, jangan sampai ada dalam rumah tangga zalim. Akan tapi jadikan prinsip dalam rumah tangga, Anda mengabdi, bukan Anda memperbudak. Mengabdilah Anda, maka akan indah dalam kehidupan rumah tangga Anda. Allah.